Ya, 2 ATP, 2 NADH ya. Jadi total setara dengan berapa ATP? 8 ATP. 8. Betul, 8 ATP ya. Senyawa intermediate apa? Senyawa intermediate apa yang sebagai permulaan masuknya ke fase payoff? Atau fase payoff dimulai dari senyawa intermediate apa? Untuk fase payoff. Gliseraldehida 3 fosfat ya. Itu awal mula senyawa intermediate yang mulai masuk ke fase payoff. Nah, pada hari ini kita akan bahas bersama mengenai kontrolnya ya, kontrol dari glikolisis. Oke, saya share dulu. Nanti tolong tolong bilang kalau boleh interupsi langsung kalau misalkan suara saya tiba-tiba tidak terdengar ya, barangkali sinyal atau slide-nya bermasalah ya. Jadi silakan nanti langsung interupsi saja. Tadi saya belum bisa upload ke Innos karena saya belum bisa masuk tadi ya, masih error. Nanti saya coba lagi, nanti saya upload materinya di Innos ya. Sudah terlihat slide show-nya? Sudah Bu, sudah sebentar ya. Ini kayaknya ada yang masuk lagi. Kalau di Google Meet, kalau saya mau jadiin yang lain jadi jadi co-host gimana ya? Kalau di Zoom kan gampang ya. Tapi kayaknya kalau di Google Meet nggak ada fasilitas untuk menjadikan orang lain co-host. Oke, saya langsung share aja deh kalau gitu ya. Bagi yang merasa ngantuk gitu ya, barangkali ngantuk. Mana kok hilang lagi? Barangkali ada yang merasa ngantuk, mangga boleh silahkan. Mau sambil minum boleh. Mau sambil makan permen juga boleh ya, biar nggak ngantuk. Oke, sekarang sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, ya. Nah, ini pembahasan minggu lalu mengenai proses glikolisis. Jadi glikolisis dimulai dari senyawa glukosa mengalami 10 tahapan reaksi hingga dihasilkan asam pirufat ya. Sebentar, ada yang kelupaan lagi. Sebentar ya. Mana tadi? Bentar, nggak bisa diklik. Ya, jadi minggu lalu sudah dijelaskan mengenai 10 langkah glikolisis juga beserta energi yang dihasilkan dan juga diperlukan ya. Untuk glikolisis, prekursornya adalah glukosa dengan hasil akhirnya berupa asam pirufat. Nah, dari siklus glikolisis ini dibagi menjadi 2 tahapan ya, ada fase persiapan dan ada fase payoff. Fase persiapan atau fase endergonik ini diperlukan 2 ATP. Kemudian fase payoff atau fase eksergonik
eksergonik dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Tapi 2 ATP-nya kemudian dibayarkan ya untuk 2 ATP sebelumnya yang diperlukan pada fase endergonik atau pada fase persiapan. Nah, minggu lalu juga sudah ada penjelasan mengenai gluconeogenesis ya. Nah, dari siklus glikolisis dan gluconeogenesis ada 3 tahapan utama yang berbeda, yaitu pada tahap 1, 3, dan tahap 10 glikolisis. Nah, kalau pada gluconeogenesis berarti tahap 10 pada glikolisis ini terbagi menjadi 2 tahapan pada gluconeogenesis ya. Jadi piruvatnya tidak bisa langsung berubah menjadi fosfoenol piruvat, tetapi piruvat harus diubah dulu menjadi oksaloasetat baru menjadi fosfoenol piruvat. Kemudian pada tahap 3 glikolisis berbeda dan tahap 1 glikolisis juga berbeda dengan gluconeogenesis. Nah, perbedaan ini didasari karena enzim yang digunakannya berbeda. Jadi reaksinya juga irreversible ya, tidak berkesetimbangan. Sedangkan tahap yang lain, enzim yang digunakan sama antara glikolisis dengan gluconeogenesis. Jadi reaksinya berkesetimbangan. Nah, hasil akhir glikolisis yang berupa asam piruvat jika tubuh kita dalam keadaan anaerob nanti akan diubah menjadi asam laktat. Asam laktat apakah bisa dirubah menjadi piruvat lagi? Tentu bisa ya, tapi proses perubahan asam laktat menjadi piruvat lebih sukar dibandingkan proses perubahan piruvat menjadi asam laktat. Jadi perubahannya memerlukan energi. Nah, pada fase aerob terutama pada keadaan manusia memerlukan energi, piruvat nanti akan diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Dari siklus Krebs dihasilkan sejumlah elektron, karbon dioksida, dan juga energi. Ya. Nah, ini enzim-enzim yang diberi kotak merupakan enzim yang berbeda antara proses glikolisis dengan gluconeogenesis. Ini untuk gluconeogenesis ya. Nah, ini perbedaannya ditandai dengan enzim yang diberi tanda kotak. Tadi senyawa intermediate sebagai senyawa permulaan yang masuk ke dalam fase payoff pada glikolisis ada 2, ada dihidroksiaseton fosfat dan ada gliseral dehida 3 fosfat. Tapi karena enzim dalam tubuh manusia hanya ada enzim yang bisa mengkatalisis G3P, maka DHAP ini akan berkesetimbangan, akan bergeser kesetimbangannya ke arah kanan membentuk G3P. Gitu, sehingga DHAP akan dirubah menjadi G3P. Jika misalkan tubuh kita kekurangan karbohidrat, nah dari mana misalkan kita mendapatkan energi? Nah, cadangan energi setelah karbohidrat yang digunakan oleh tubuh adalah lipid. Ya, jadi nanti simpanan lipid dalam tubuh kita akan dihidrolisis, akan dikatabolisme, menghasilkan gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemaknya dioksidasi melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Kemudian gliserolnya ini bisa digunakan sebagai pembentuk senyawa gliserol 3 fosfat. Yang nanti kemudian diubah menjadi DHAP, diubah lagi menjadi G3P. Gitu ya. Nah, jadi Anda harus paham dulu perbedaan dasar ya antara glikolisis dengan gluconeogenesis. Oke. Kita masuk dulu ke metabolisme glikogen. Nah, untuk metabolisme glikogen ini ada 2 jenis, ada katabolismenya, ada anabolismenya. Untuk katabolisme atau glikogen degradasi atau pecahan glikogen disebut dengan glikogenolisis. Nah, Anda harus ingat katalisisnya ya. Lisis itu kan penguraian. Nah, jadi glikogenolisis adalah penguraian glikogen atau proses katabolisme pada glikogen. Kebalikannya disebut dengan glikogenesis atau sintesis glikogen. Anda juga harus ingat lagi materi biokimia 1 bahwa glikogen ini merupakan polisakarida ya, yang tersusun dari glukosa. Jadi monomernya berupa glukosa. Saat pembahasan polisakarida disebutkan bahwa ada glikogen, ada selulosa,
ada pati yang ketiga polisakarida itu monomernya sama-sama berupa glukosa. Tapi yang berbeda adalah ikatannya ya. Ada yang ikatannya alfa 14, ada ikatannya beta 14, ada yang ikatannya alfa 14 dan alfa 16. Nah, itu yang membedakan ikatan. Kalau monomernya sama berupa glukosa. Nah, kita masuk dulu ke glikogenolisis ya. Hati-hati jangan tertukar dengan glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, kalau metabolisme glikogen, glikogenolisis dan glikogenesis. Untuk proses katabolismenya, di sini glikogen pada proses katabolisme akan diubah menjadi glukosa. Kenapa glikogen harus diubah menjadi glukosa? Ya, karena untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, metabolisme glikogen, terutama glikogenolisis ini akan berlangsung dalam tubuh kita ketika tubuh kita kekurangan energi. Maka tubuh akan menggunakan cadangan karbohidrat berupa glikogen untuk menghasilkan glukosa, lalu kemudian glukosa akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Untuk tahapannya dari glikogen ini kan tidak hanya rantai lurus ya, tapi glikogen juga bercabang, sama seperti amilopektin pada pati. Nah, glikogen nanti oleh enzim glikogen fosforilase akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, jadi Anda bayangkannya glikogen itu adalah sekumpulan glukosa. Glukosanya banyak. Kemudian nanti enzim glikogen fosforilase akan memotong satu glukosa paling ujung. Jadi kalau misalkan glikogen terdiri dari 100 glukosa, nah glikogen fosforilase akan memotong satu glukosa di paling ujung sehingga menghasilkan sisa glikogen dengan jumlah glukosa 99 dan satu glukosa 1-fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 1-fosfat ini diubah oleh fosfoglukomutase. Nah, enzim ini juga nanti akan digunakan pada proses glikogenesis. Glukosa 1-fosfat selanjutnya diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian diubah menjadi glukosa, baru glukosa masuk ke dalam jalur glikolisis. Jika energi dalam tubuh kita sudah terpenuhi, kemudian jumlah glukosa 6-fosfat dari glikogenolisisnya masih banyak, nanti glukosa 6-fosfat ini tidak akan diubah semuanya menjadi glukosa, tetapi akan diubah menjadi ribosa melalui jalur pentosa fosfat atau diubah atau masuk ke dalam jalur lain atau secara langsung masuk ke dalam jalur glikolisis. Glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Berarti ini enzimnya spesifik ya, artinya enzim glukosa 6-fosfatase ini tidak bisa mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau Anda masih ingat, tahapan kebalik atau tahapan, berarti kalau ke atas adalah tahapan untuk glikogenesis ya. Tahapan untuk glikogenesis, tahap 1 untuk glikogenesis ini sama dengan tahap 1 pada proses glikolisis. Jadi tahapan pertama pada glikogenesis sama dengan tahapan pertama pada glikolisis. Enzim yang digunakannya kalau pada glikolisis kan enzimnya heksokinase ya. Tapi kalau pada glikogenesis, enzim yang digunakan untuk mengubah glukosa menjadi G6P ini bisa heksokinase atau bisa glukokinase. Nah, tanda seperti ini menunjukkan perbedaan enzim yang digunakan ya antara glikogenolisis dengan glikogenesis. Sekarang bagaimana misalkan kadar glukosa darah dalam tubuh kitanya sudah banyak ya dari hasil glikogenolisis. Nah, nanti kemudian glukosa akan diubah kembali menjadi glikogen sebagai cadangan makanan melalui sebagai cadangan energi pada tubuh ya melalui proses glikogenesis. Jadi glukosa oleh enzim heksokinase atau glukokinase jika di hati diubah menjadi G6P, G6P oleh fosfoglukomutase diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, ini kenapa namanya mutase si enzimnya? Karena proses ini hanya proses pemindahan letak gugus fosfatnya saja. Asalnya di C nomor 6 menjadi di C nomor 1.
selanjutnya G1P diubah oleh UDP glukosa fosforilase ya menjadi UDPG, dan UDPG atau UDP glukosa diubah menjadi glikogen sintase menjadi glikogen dan disimpan kembali di dalam hati atau di dalam otot ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya glikogen ini nanti akan digunakan untuk energi untuk aktivitas ataukah untuk energi otak. Nah, ini gambaran jalur utama metabolisme karbohidrat. Jadi ini hubungan antara glikolisis, gluconeogenesis, jalur pentosa fosfat, dan metabolisme glikogen. Jalur utama glikolisis ya, dari atas ke bawah, dari glukosa sampai menghasilkan fosfoenolpirufat. Kebalikannya merupakan gluconeogenesis. Nah, glukosa 6-fosfat jika jumlahnya berlebihan tadi akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat, dari G1P diubah menjadi glikogen sebagai simpanan energi atau cadangan energi. Atau ketika tubuh kita memerlukan regenerasi nukleotida ya, atau asam nukleat kan perlu ribosa. Nanti glukosa 6-fosfatnya masuk ke dalam jalur pentosa fosfat, kemudian dihasilkan ribosa fosfat. Gitu. Dan ini kelanjutannya jika tubuh kita dalam keadaan aerob. Pirufat masuk ke dalam siklus Krebs. Untuk regulasi dalam metabolisme ada beberapa kontrol ya yang mengatur regulasi atau mempengaruhi jalannya metabolisme tersebut. Nah, yang pertama diatur oleh konsentrasi substrat. Ketika ada substrat masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita pun akan mengeluarkan enzim yang sesuai dengan masuk, yang nanti kemudian enzimnya akan melakukan aktivitas katalitik mengubah substrat menjadi produk. Kemudian secara alosterik ya, mungkin bagi yang mengikuti enzimologi sudah tahu apa itu enzim alosterik. Jadi alosterik ini diatur oleh suatu enzim yang mempunyai dua tempat pengikatan. Selain pengikatan substrat juga punya tempat pengikatan aktivator yang disebut dengan aktivator alosterik. Regulasi yang ketiga adalah modifikasi kovalen. Ya, untuk modifikasi kovalen ini akan terjadi perubahan konformasi atau perubahan struktur protein setelah terjadi proses fosforilasi. Kemudian interaksi protein-protein, ya, pemutusan zimogen, dan yang terakhir adalah sintesis enzim. Jadi enzim itu tidak setiap saat diproduksi dalam jumlah yang besar gitu ya dalam tubuh kita. Contohnya di sini ada enzim gluconeogenesis. Nah, enzim ini diinduksi selama puasa. Kenapa selama puasa ya? Karena pada saat puasa tersebut ada keadaan di mana tubuh kita sedang banyak energi, dan ada keadaan dalam jangka waktu yang cukup lama tubuh kita kekurangan energi. Kita lihat di sini regulasi metabolisme oleh enzim ya. Contohnya di sini adalah diregulasi oleh enzim dan juga oleh hormon. Jadi sebetulnya dalam proses metabolisme tubuh kita ini tidak hanya diatur oleh enzim, tetapi juga ada hormon yang berperan. Contohnya di sini adalah hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini akan dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Ya, akan dihasilkan pada saat gula darah dalam tubuh kita rendah, atau bisa kita katakan glukagon akan dihasilkan oleh sel alfa pankreas pada saat tubuh kita sedang kekurangan energi. Jadi nanti hormon glukagon ini akan memicu tubuh untuk memberikan sinyal pada tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme yang dapat menghasilkan energi. Jadi salah satunya adalah gluconeogenesis atau glikogenolisis ya.
Glukagon ketika dikeluarkan oleh sel alfa pankreas akan diikat oleh reseptor protein. Nah, reseptor protein ini terdapat di dalam membran plasma atau membran sel ya. Glukagon diikat oleh reseptor. Nah, pengikatan glukagon oleh reseptor nanti akan mengaktifasi kompleks enzim ini, kompleks protein G ya, atau kita sebut sebagai heterotrimetic G protein. Pada kompleks alfa terikat GDP atau guanosin di fosfat. Nah, ketika hormon terikat oleh reseptor terjadi aktivasi protein G. Aktivasi protein G ini menyebabkan perubahan GDP menjadi GTP dan terjadi perubahan konformasi dari 3 kompleks enzim ini. Nah, perubahan konformasi pada kompleks enzim protein J ini selain menghasilkan GTP juga dapat mengaktifasi enzim adenilat siklase. Ya, ini enzim adenilat siklase yang juga terdapat pada membran plasma. Nah, aktivasi adenilat siklase ini menyebabkan perubahan atau menghasilkan perubahan dari ATP menjadi siklik AMP. Anda tahu bahwa ATP adalah senyawa berenergi tinggi ya. Jadi ATP ini punya 3 fosfat diubah menjadi siklik AMP dengan menghasilkan pirofosfat inorganik. Jadi bedanya kalau siklik AMP ya fosfatnya cuma ada 1 di sini ya, karena 2 fosfat sudah dilepaskan. Untuk apa 2 fosfat ini? 2 fosfat ini nanti akan digunakan untuk proses metabolisme yang memerlukan energi. Tadi kan kenapa glukagon dihasilkan itu karena tubuh kita kekurangan energi ya. Jadi pirofosfat inorganik ini nanti digunakan dalam proses metabolisme yang memerlukan energi. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung silakan ya, interupsi. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke regulasinya untuk glikolisis dan gluconeogenesis. Regulasi kedua metabolisme ini utamanya diatur oleh keberadaan enzim pada tahap 1, 3, dan 10 kalau dihitung berdasarkan tahapan glikolisis ya, atau tahap 1 dan 2 gluconeogenesis, berarti tahap 9 ya, dan tahap 11 pada gluconeogenesis. Nah, ini perbedaannya. Oke, jadi yang pertama tahap 1 pada proses gluconeogenesis ya, yang ini yaitu perubahan pirufat menjadi fosfoenolpirufat. Nah, pada gluconeogenesis ini pirufat kinase, ini ya pirufat kinase, pada saat terjadinya perubahan pirufat menjadi fosfoenolpirufat, pirufat kinase ini menjadi tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Tidak aktif ini dipengaruhi oleh adanya siklik AMP yang dihasilkan karena dikeluarkannya hormon glukagon oleh sel alfa pankreas. Saya ulangi sekali lagi. Nah, pada saat kita kekurangan energi, tadi kan sel alfa pankreas akan menghasilkan hormon glukagon ya. Dihasilkannya hormon glukagon memicu dihasilkannya siklik AMP. Keadaan ini menunjukkan bahwa tubuh kita sedang kekurangan energi. Berarti kalau sedang kekurangan energi, kita perlu energi dan dalam tubuh akan terjadi proses anabolisme. Yang salah satunya adalah gluconeogenesis. Oke. Jadi pada saat gluconeogenesis, karena adanya siklik AMP yang dihasilkan oleh hormon glukagon, maka siklik AMP ini akan menghambat atau menonaktifkan enzim pirufat kinase ya, sehingga dengan tidak aktifnya enzim pirufat kinase, fosfoenolpirufat tidak bisa diubah menjadi pirufat. Ya, jelas ya sampai situ ya. Sekali lagi, pada saat tubuh kita kekurangan energi, kadar gula rendah, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan hormon glukagon.
Dihasilkannya hormon glukagon memicu terbentuknya pirofosfat inorganik dan siklik AMP. Nah, siklik AMP ini menghambat enzim pirufat kinase. Karena enzim pirufat kinase tidak aktif, maka tidak ada perubahan fosfoenolpirufat menjadi pirufat, ya. Sebagai gantinya, pirufat akan diubah menjadi fosfoenolpirufat melalui senyawa intermediate oksaloasetat. Itu, ya. Ketika sudah dihasilkan energi, nanti kemudian dalam tubuh akan dikeluarkan hormon insulin, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fosfoenolpirufat karboksikinase. Ini yang ini ya. Fosfoenolpirufat karboksikinase. Nah, enzim ini yang mengkatalisis perubahan oksaloasetat menjadi fosfoenolpirufat. Siklik AMP yang dihasilkan tadi dari pengeluaran hormon glukagon akan mengaktifasi enzim fosfoenolpirufat karboksikinase. Sekali lagi, siklik AMP menonaktifkan pirufat kinase dan mengaktifkan fosfoenolpirufat karboksikinase, sehingga dihasilkanlah fosfoenolpirufat. Itu. Selain diinduksi oleh glukagon, fosfoenolpirufat karboksikinase juga diinduksi oleh epinefrin dan kortisol. Ini hanya beda, ini sama-sama hormon, tapi beda organ yang menghasilkannya ya. Kalau epinefrin dihasilkan oleh otot, gitu ya. Oke, kemudian sekarang tahap regulasi yang kedua pada saat perubahan fruktosa 1,6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, ketika sudah dihasilkan fosfoenolpirufat, maka kemudian sel alfa pankreas akan menghentikan dikeluarkannya hormon glukagon. Sebagai gantinya, sel beta pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Di sini ya. Nah, di sini glukagon ini ketika masih ada glukagon, maka glukagon akan menghambat perubahan fruktosa 1,6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ya, ketika masih ada glukagon. Gitu. Nah, tapi kebalikannya ketika glikolisis ini kan glukosa banyak. Ketika glukosa banyak kan dihasilkan insulin ya. Insulin ini akan mengaktifasi enzim fosfofruktokinase. Oh, sebentar. Betul-betul ya. Jadi insulin akan mengaktifasi enzim fosfofruktokinase, sedangkan glukagon akan menginhibisi enzim fruktosa 1,6 fosfatase. Gitu. Nah, pada saat sudah dihasilkannya fruktosa 1,6 fosfat, maka kemudian fruktosa 1,6 fosfatase akan mengubahnya menjadi fruktosa 6 fosfat. Tuh. Kemudian fruktosa 6 fosfat akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, ini adalah tahap regulasi yang ketiga, yaitu perubahan glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Pada saat tubuh kita sedang berpuasa, tubuh akan menghasilkan enzim glukosa 6 fosfatase yang mengubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Kenapa kok di sini malah aktif ya proses glikolisisnya? Ya karena pada keadaan ini sudah mau mulai dihasilkan glukosa yang berperan sebagai penghasil energi. Jadi maksudnya ini kan ketika pirufat menjadi fosfoenolpirufat ini nggak aktif ya enzimnya. Nah, ketika sudah dihasilkan fosfoenolpirufat, ternyata enzim glikolisis ini aktif ya, karena semakin ke atas ini kan akan semakin menghasilkan glukosa untuk sumber energi. Maka enzim-enzim glikolisis pun menjadi aktif kembali untuk mengubah glukosa menjadi pirufat lagi, kemudian masuk ke jalur glikolisis. Gitu.
ya. Jadi sekali lagi tahap yang kedua ini fosfofruktokinase diaktifasi oleh fruktosa 2,6 fosfat dan memicu terbentuknya insulin. Fruktosa 1,6 bifosfatase diinhibisi oleh fruktosa 2,6 fosfat. Kemudian di sini glukokinase, ini glukokinase diinduksi oleh hormon insulin dan glukosa 6 fosfatase diinduksi selama puasa pada saat glukagon dihasilkan, ya. Nah, ini regulasi glikogenolisis di dalam hati, ya. Sekali lagi Anda harus mengingat proses ini, ya, di slide ini. Jadi pada saat kekurangan energi, gula darah rendah, sel alfa pankreas menghasilkan glukagon sehingga memicu terbentuknya siklik AMP dan pirofosfat inorganik. Nah, siklik AMP akan mengaktifasi pirufat protein kinase A. Ini ya, glukagon, ini hormon glukagon ketika dikeluarkan terikat pada reseptor yang mengikat protein G ini kompleks yang mengikat GDP. Ketika teraktivasi akan menghasilkan GTP. GTP-nya mengaktifasi adenilat siklase sehingga dihasilkan siklik AMP. Nah, siklik AMP oleh fosfodiesterase akan diubah menjadi AMP. Siklik AMP di sini akan akan bereaksi atau akan membantu protein kinase A yang asalnya tidak aktif, ya, menjadi protein kinase A yang aktif. Jadi bisa kita katakan siklik AMP ini mengaktifasi protein kinase A. Apa akibatnya ketika protein kinase A aktif? Nah, protein kinase A ini akan menonaktifkan glikogen sintase. Nah, glikogen sintase ini merupakan enzim yang berperan dalam proses glikogenesis. Nah, Anda sudah paham belum? Sudah bisa membayangkan belum? Jadi, pada keadaan kurang energi, glukagon dihasilkan, terikat pada reseptor, mengaktifasi protein G. Protein G menghasilkan GTP. GTP mengaktifasi adenilat siklase yang mengkatalisis perubahan ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP mengaktifasi protein kinase A, ya, protein kinase A-nya menjadi aktif. Protein kinase A kemudian menonaktifkan glikogen sintase. Anda ingat bahwa glikogen sintase itu enzim yang diperlukan pada proses glikogenesis. Glikogenesis terjadi pada saat tubuh kita kelebihan glukosa atau pada saat tubuh kita banyak energi. Nah, pada saat tubuh kita kekurangan energi, maka tidak mungkin terjadi glikogenesis, ya. Artinya glikogen sintase ini tidak aktif. Nah, jadi yang akan aktif adalah proses glikogenolisis, ya. Yang terjadi adalah proses glikogenolisis. Maka protein kinase ini akan mengaktifasi enzim fosforilase kinase yang asalnya tidak aktif menjadi aktif. Fosforilase kinase yang aktif ini akan mengkatalisis perubahan atau akan mengaktifasi glikogen fosforilase B yang asalnya tidak aktif menjadi aktif. Aktifnya glikogen fosforilase A akan mengkatalisis perubahan glikogen menjadi glukosa 1 fosfat. Ini masuk ke jalur glikogenolisis, ya, sampai selanjutnya dihasilkan glukosa. Nah, glukosa ini dibawa oleh darah masuk ke dalam sitoplasma, mengalami proses glikolisis, kemudian dihasilkan energi. Oke, saya ulangi sekali lagi, silakan Anda pahami, ya. Silakan Anda pahami. Jadi
pada saat tubuh kita kekurangan energi, ingat ya, tubuh kita kekurangan energi. Kalau kekurangan energi, maka metabolisme yang akan berlangsung diantaranya adalah gluconeogenesis dan glikogenolisis. Ya, jadi ada dua ya, gluconeogenesis dan glikogenolisis. Gluconeogenesis proses pembentukan glukosa, glikogenolisis juga sama, proses penghancuran glikogen menjadi glukosa. Oke, itu dulu ya. Jadi pada saat kekurangan energi, sel alfa pankreas akan menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon diikat oleh reseptor yang mengikat protein G. Protein G kemudian diaktifasi. Nah, aktivasi protein G menghasilkan atau mengubah GDP menjadi GTP. Nah, GTP ini memicu aktivitas adenilat siklase yang berperan mengkatalisis perubahan ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP ini kemudian akan mengaktifasi protein kinase A yang asalnya tidak aktif menjadi protein kinase A yang aktif. Protein kinase A yang aktif akan menonaktifkan glikogen sintase ya, karena glikogen sintase ini berperan dalam proses glikogenesis gitu pada saat tubuh kita sedang kelebihan glukosa atau sedang banyak energi gitu ya. Nah, karena glikogen sintase aktif, glikogenesis tidak aktif, maka yang akan aktif adalah proses anabolisme, yaitu proses glikogenolisis. Nah, sebelum berlangsung glikogenolisis, protein kinase A ini akan mengaktifasi enzim fosforilase kinase ya, yang asalnya tidak aktif menjadi aktif. Nah, fosforilase kinase A ini akan mengaktifasi glikogen fosforilase B. Karena glikogen fosforilase akan mengaktifasi glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A. Karena adanya glikogen fosforilase A, maka akan mengkatalisis perubahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat, selanjutnya melalui proses glikogenolisis menghasilkan glukosa. Glukosanya dibawa oleh darah masuk ke sitoplasma, di sitoplasma kemudian mengalami reaksi glikolisis menghasilkan asam pirufat. Nah, gitu ya. Ini pada saat kekurangan energi. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan langsung bertanya ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah regulasi glikogenolisis di dalam otot. Tadi ini di dalam hati. Nah, yang sekarang di dalam otot. Yang berbeda adalah hormon. Kalau dalam hati hormon yang dihasilkan glukagon. Kalau dalam otot yang dihasilkan adalah hormon epinefrin. Oke, sekarang bagaimana prosesnya? Sebetulnya hampir sama ya, berkaitan dengan aktivasi enzim yang berperan pada proses penghasil glukosa gitu ya. Ini di dalam otot terjadi kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini menghasilkan miosin ATPase. Nah, miosin ATPase merupakan enzim yang berperan dalam mengubah ATP menjadi ADP. ADP selanjutnya diubah oleh adenilat kinase menjadi AMP. Nah, AMP ini mengaktifasi enzim glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A. Nah, sama seperti yang di sini ya. AMP ini mengaktifasi glikogen fosforilase B secara langsung. Sedangkan kalau dalam hati AMP tidak mengaktifasi secara langsung glikogen fosforilase B. Tapi glikogen fosforilase B diaktifasi oleh fosforilase kinase menjadi glikogen fosforilase A.
Kalau di otot, AMP bisa mengaktifasi glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A dengan bantuan fosforilase kinase. Nah, kalau di sini AMP-nya ada di sini ya. AMP-nya harus mengaktifasi dulu protein kinase A. Itu. Nah, di sini dari epinefrin, hormon epinefrin ini menghasilkan siklik AMP. Sebetulnya hampir sama dengan proses ini. Tapi kalau di hati siklik AMP dihasilkan oleh atau dipicu pembentukannya oleh hormon glukagon. Sementara kalau di otot siklik AMP dipicu pembentukannya oleh hormon epinefrin. Siklik AMP mengaktifasi protein kinase A mengaktifasi fosforilase kinase. Tapi selain oleh protein kinase A, fosforilase kinase ini juga harus diaktifasi oleh kalsium kalmodulin ya yang dihasilkan dari retikulum sarkoplasma. Logamnya akan mengaktifasi protein kalmodulin. Nah, jadi kalau di sini fosforilase kinase A-nya terjadi secara bertingkat ya aktivasinya kalau di hati. Tapi kalau di otot aktivasinya keroyokan ya. Istilahnya adalah keroyokan di sini. Karena fosforilase kinase A ini diaktifasi oleh protein kinase A iya, oleh kalsium kalmodulin iya, dan juga dibantu oleh AMP. Ketika glikogen fosforilase A aktif, maka glikogen fosforilase A ini akan membantu atau akan mengkatalisis perubahan glikogen menjadi glukosa. Gitu. Jadi perbedaan utama glikogenolisis yang terjadi di hati dan di otot adalah hormon pemicunya. Kalau di hati hormon pemicunya glukagon, kalau di otot hormon pemicunya adalah epinefrin. Okay. Nah, ini tabel yang menunjukkan regulasi metabolisme glikogen dalam hati dan otot. Kita lihat. Dalam hati, jika sedang dalam keadaan puasa, maka akan dihasilkan glukagon. Glukagon ini kan kerjanya berkebalikan dengan insulin. Ketika glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas, maka insulin tidak. Nah, selain glukagon yang dihasilkan, juga dihasilkan siklik AMP tadi ya dari hasil aktivasi protein G. Ya. Nah, maka yang terjadi adalah proses glikogenolisis atau degradasi glikogen. Dan yang stop atau yang tidak terjadi adalah glikogen sintesis. Kemudian ketika kita sedang makan, ya makan karbohidrat berarti kadar glukosa kan tinggi ya. Kalau kita habiskan, ketika kadar glukosa darah tinggi, sudah tentu yang dihasilkan adalah hormon insulin oleh sel beta pankreas. Maka glukagon kadarnya rendah, siklik AMP juga kadarnya rendah. Nah, ini kebalikan. Kalau kita kelebihan energi, maka metabolisme yang terjadi adalah sintesis glikogen atau glikogenesis, ya. Nah, gimana kalau kita sedang dalam keadaan stres atau lagi olahraga? Nah, itu kan kalau olahraga atau stres itu kan yang terganggu itu syaraf ya. Syaraf kita atau neurotransmitter itu yang banyak terganggu. Maka yang dihasilkan adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin juga memicu terbentuknya siklik AMP dan juga kalsium kalmodulin. Nah, ingat bahwa kalau olahraga pasti kan menggunakan otot ya. Nah, maka di otot ini akan terjadi akan dihasilkannya hormon epinefrin yang kemudian akan dibentuknya kalsium kalmodulin. Apa yang terjadi? Kita kan butuh energi ya. Kalau sedang olahraga atau stres itu kita butuh energi. Makanya orang yang stres itu makannya banyak biasanya. Ya, karena perlu energi. Jadi yang terjadi dalam tubuh kita adalah proses glikogenolisis atau glikogen degradasi. Ya, sekarang di otot. Di otot pada saat kita puasa maka tidak dihasilkan glukagon ya karena otot tidak bisa menghasilkan glukagon. Hormon insulin tentu saja akan rendah kadarnya. Yang terjadi adalah di otot tidak terjadi di otot akan terjadi proses glikogenolisis ya, tapi yang tidak terjadi adalah glikogenesis dan transport glukosa ya karena nggak ada glukosanya makanya tidak ditransportasi glukosanya.
Pada saat makan, sudah makan dalam keadaan istirahat, tidak sedang beraktivitas, maka sel beta pankreas menghasilkan insulin. Nah, yang terjadi adalah kadar gula darah tinggi, maka glikogen akan terbentuk dan terjadi glukosa transport. Pada saat sedang olahraga, otot akan mengeluarkan hormon epinefrin, kemudian jumlah AMP-nya meningkat, jumlah kalsium kalmodulin meningkat, jumlah siklik AMP juga meningkat. Yang terjadi adalah proses degradasi glikogen atau proses glikogenolisis yang selanjutnya diikuti oleh proses glikolisis untuk menghasilkan kembali energi. Gitu. Kalau Anda sudah paham tadi ya yang dua gambar tadi, dikeluarkannya glukagon atau glikogenolisis dalam otot dan hati, pasti Anda paham tabel ini. Nah, selanjutnya bagaimana kesetimbangan glukosa ya dalam tubuh kita atau homeostatis glukosa. Dalam keadaan normal, glukosa darah itu harus sekitar 80 sampai 100 mg per desiliter atau 4,4 sampai 5,6 milimol per liter. Nah, yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita adalah hormon insulin dan glukagon. Insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas, glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Jadi dua hormon ini yang mengatur mobilisasi energi. Apakah digunakan ataukah disimpan. Pada saat tubuh kita kekurangan glukosa, maka kita dalam keadaan hipoglikemia. Ya. Nah, pada saat keadaan ini, maka tubuh akan berusaha untuk menghasilkan glukosa. Dari mana? Nah, tadi bisa dari gluconeogenesis, bisa juga dari glikogenolisis. Kemudian, ini gluconeogenesis ya. Yang ketiga, tubuh kemudian akan melakukan proses lipolisis melalui beta oksidasi asam lemak. Jadi ada tiga metabolisme utama yang akan dilakukan oleh tubuh pada saat hipoglikemia, yaitu glikogenolisis, gluconeogenesis, dan lipolisis melalui proses beta oksidasi asam lemak. Nah, ketika sedang dalam keadaan hiperglikemia atau glukosa dalam darah dalam jumlah yang banyak, maka tubuh akan melakukan proses glikogenesis ya atau pembentukan glikogen dari glukosa yang berlebihan, dan lipogenesis atau perubahan glukosa menjadi triasilgliserol dalam hati dan jaringan adiposa. Jadi glukosa itu tidak hanya disimpan dalam bentuk glikogen saja ya, tapi glukosa juga bisa diubah menjadi triasilgliserol. Nah, ini yang gambaran yang mudah ya untuk memahami kapan proses katabolisme, kapan proses anabolisme, atau kapan metabolisme yang membutuhkan energi terjadi, dan kapan metabolisme yang menghasilkan energi terjadi. Jadi sekali lagi, glukagon akan dihasilkan pada saat kadar gula dalam darah rendah, sedangkan insulin akan dihasilkan pada saat kadar gula dalam darah tinggi. Ketika hormon glukagon dihasilkan, yang akan terjadi adalah, ini artinya sedang kurang energi ya, yang akan terjadi adalah glikogenolisis, gluconeogenesis, dan lipolisis. Ketika insulin dalam kadar tinggi, yang terjadi adalah glikogen sintesis atau glikogenesis, lipogenesis, dan sintesis triasilgliserida. Oke. Nah, sekarang apa sih peran utama insulin tadi ya? Tentu saja yang peran utama adalah mengatur mobilisasi energi ya, yang memberikan sinyal bahwa glukosa harus diubah menjadi bentuk lain karena tubuh kita sedang kelebihan energi. Nah, simpanan nutrisi dalam tubuh kita yang pertama di dalam otot dan jaringan adiposa, kemudian dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen ya atau triasilgliserol, yang selanjutnya disimpan dalam hati atau jaringan adiposa, diubah menjadi protein dan bisa menginhibisi mobilisasi energi. Jadi kalau kita lihat di sini di hati, nah
pada saat insulin dihasilkan, berarti glukosa dalam keadaan yang banyak ya. Maka glukosa akan diubah menjadi glikogen atau glukosa akan diubah menjadi asam lemak. Selanjutnya nanti asam lemak akan ditransportasikan ke jaringan adiposa untuk asam lemaknya diubah menjadi triasilgliserol sebagai cadangan energi dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Selain itu, glukosa yang berlebihan yang ada dalam darah juga akan disimpan di dalam otot dalam bentuk glikogen, ya. Atau nanti glukosa akan diubah menjadi protein melalui sintesis protein. Nah, ini peran utama glukagon menghasilkan glukosa dari glikogen hati karena untuk menghasilkan energi, kemudian simulasi gluconeogenesis dari laktat, gliserol, asam amino. Sekali lagi, gluconeogenesis adalah metabolisme karbohidrat yang bertujuan untuk menghasilkan glukosa tapi dari prekursor non-karbohidrat. Peran yang ketiga adalah mobilisasi asam lemak ya pada jaringan adiposa. Sebetulnya ini kebalikan dari tadi ya, dari yang insulin. Jadi ketika ada hormon glukagon, maka hormon glukagon akan memicu proses glikogenolisis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Atau asam amino yang ada dalam tubuh kita diubah menjadi glukosa. Dan juga mengubah triasilgliserol menjadi asam lemak. Selanjutnya asam lemak dibawa ke dalam mitokondria, mengalami beta oksidasi untuk menghasilkan asetil koenzim A yang nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, ini produksi glukosa darah ya. Proses glikogenolisis akan terjadi pada saat 2 jam setelah makan. Nah, ini merupakan sumber utama glukosa darah selama jam-jam pertama puasa. Nah, jadi kalau misalkan Anda puasa biasanya sekitar jam kan misalkan sahur jam 4 nih ya. Biasanya jam 7, jam 8 sampai jam 10 itu suka merasa lapar ya. Nah, itu adalah ketika merasa lapar tersebut maka tubuh akan melakukan proses glikogenolisis untuk menghasilkan kembali energi. Nah, sehingga kemudian kita merasa tidak lapar kembali karena energi sudah ada ya. Nanti kemudian akan merasa lapar lagi gitu bisa di sore hari, kemudian tubuh akan melakukan proses metabolisme energi kembali. Sementara untuk gluconeogenesis akan terjadi setelah mengkonsumsi glikogen hati. Kemudian yang akan jadi prekursor adalah laktat, asam amino dan gliserol. Nah, ini dari atas ke bawah ya, ini merupakan proses gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa. Oke. Nah, ini grafik yang menggambarkan sumber glukosa darah pada saat kita makan, berpuasa, dan pada saat kita kelaparan, nggak makan selama berbelas-belas hari ya, bahkan berpuluh-puluh hari. Nah, pada saat kita baru makan yang akan terjadi adalah glikogenolisis ya. Glikolisis. Kemudian mendekati, ini kan puasa nih, ketika mendekati setelah 2 jam makan, maka tubuh akan melakukan proses glikogenolisis untuk menghasilkan energi. Nah, sampai kurang lebih 24 jam. Ketika kita sedang kelaparan, kalau berpuasa kan pasti ada bukanya ya, ada masukkan lagi energi. Tapi ketika kita sedang kelaparan, tubuh akan melakukan proses gluconeogenesis. Jadi kalau kita kekurangan energi, yang paling pertama terjadi adalah glikogenolisis. Untuk keperluan energi dalam waktu yang sangat lama karena kita kelaparan, yang terjadi dalam tubuh adalah gluconeogenesis. Apa yang terjadi kalau cadangan untuk gluconeogenesis dan glikogenolisis misalkan habis ya, nanti tubuh akan menggunakan cadangan energi dari lipid kemudian dari asam amino atau protein. Ini yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa kadar gula darahnya tinggi karena kita baru makan. Ya. Jadi setelah 2 jam dari makan baru akan terjadi proses glikogenolisis.
Oke, ini tabel yang menunjukkan kadar glukosa darah pada orang normal berpuasa 12 jam, kelaparan selama 3 hari. Ini kelaparan selama 5 sampai 6 minggu ya. Nah, ini gluconeogenesis yang terjadi di sini. Oke, sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Karena masih ada slide lain. Ya, maka kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Mangga, siapa dulu ini? Lisa dulu apa Silmi dulu? Lisa aja. Lisa, sok Lisa dulu. Silakan Lisa. Lisa coba videonya diaktifkan. Iya. Lisa suaranya nggak terdengar. Boleh sok diketik aja ya. Sambil Lisa ngetik, silakan Silmi. Ya, sambil nunggu Lisa ngetik ya, silakan Silmi untuk bertanya. Iya Bu, tadi yang epinephrine itu dari mana ya Bu? Dari otot. Oh, Ibu Ya. mau minta tolong ditampilin slide yang dari hati sama otot. Oh, yang tadi yang hormon ya? Iya. Pengaruh hormon. Sebentar ya. Yang ini ya? Iya Ibu. Ya. Silmi pengen mengulas tikus ini, tapi kalau misalkan ada yang keliru mau minta tolong diluruskan. Boleh Bu? Ya, boleh, sok silakan. Sambil teman-teman yang lain juga menyimak. Jadi Bu, kalau misalkan glukagon ini dihasilkan pada saat kita kekurangan energi. Nah, glukagon ini akan ditangkap oleh G protein. Bukan oleh G protein, tapi glukagon akan terikat oleh reseptor. Oh, reseptor. Ya, nah ini reseptornya. Reseptornya mengikat protein G ini. Gitu ya, sok silahkan dilanjutkan Silmi. Jadi glukagon bukan diikat oleh protein G ini, tapi glukagon diikat oleh reseptor. Reseptor yang mengikat protein G. Jadi glukagon ini ditangkap oleh reseptor yang mengikat protein G. Ya. Kemudian protein G ini akan mengaktifasi adenilat kinase. Protein G bukan Silmi. Jadi protein G akan mengubah GDP. Tadi kan ada GDP ya. Mana? Ya. Nah, di sini ada GDP ya. Jadi protein G akan mengubah GDP menjadi GTP. GTP ini mengaktifasi adenilat siklase. Gitu. Mengapa Bu tadi? Mengaktifasi adenilat siklase. Ya, silahkan dilanjutkan Silmi. GDP akan mengaktifasi GTP, kemudian akan mengaktifasi juga adenilat siklase yang akan membantu perubahan ATP menjadi siklik AMP. Betul. Siklik AMP ini akan mengaktifasi protein kinase A. Ya. Dan akan mengaktifasi protein kinase A. Nah, protein kinase A ini
akan menonaktifkan proses glikogen sintesis. Tapi akan glikogenesis. Ya. Kemudian setelah itu protein kinase A ini akan membantu pembentukan ATP menjadi ADP dan bukan. Protein kinase A akan mengaktifasi fosforilase kinase. Nah, untuk mengaktifasi fosforilase kinase memerlukan ATP. Nih, ya, jadi ATP-nya ini diperlukan untuk mengaktifasi fosforilase kinase oleh protein kinase A. Protein kinase A ini akan mengaktifasi fosforilase kinase menggunakan ATP. Ya. Lalu setelah fosforilase kinase aktif, ini akan mengubah glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A dengan menggunakan ATP pula. Betul. Bukan mengubah ya, Silmi, bukan mengubah, tapi fosforilase kinase B akan mengaktifkan ya, mengaktifkan glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A. Gitu. Menggunakan ATP juga, Bu? Ya. Oke. Berarti fosforilase kinase akan mengaktifkan glikogen fosforilase B. Betul. Dengan menggunakan ATP sehingga glikogen fosforilase A aktif. Ya. Kemudian ini gimana, Bu, yang pas hubungan sama glikogen ini? Ya, jadi glikogen fosforilase A ini akan mengkatalisis proses mengkatalisis proses glikogenolisis, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Setelah menjadi glukosa 1-fosfat, ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian menggunakan enzim glukosa 6-fosforilase fosfatase diubah menjadi glukosa. Betul, seperti itu ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya. Nah, tadi ada yang kelewat. Ketika sudah terjadi proses glikogenolisis, berarti kan sudah banyak glukosa dalam tubuh kita ya. Ketika sudah banyak dalam glukosa dalam tubuh kita, nah glukosa ini akan mengaktifasi glikogen sintase. Nah, sehingga nanti glikogen sintase akan mengkatalisis perubahan glukosa menjadi glikogen dengan catatan kalau glukosa dalam tubuh kita sudah banyak dari hasil glikogenolisis. Gitu ya. Oke, Silmi masih ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Ya, silakan Lisa, udah nulis Lisa? Saya belum cek sebentar. Oke. Oh, dari Nunung dulu ya. Ada glikogen, ada kalori. Oh, bukan. Kalau glikogen itu kan senyawa ya. Glikogen itu senyawa, polisakarida. Kalau kalori itu seperti satuan. Ya, bukan senyawa. Kalori itu bukan senyawa. Jadi jelas berbeda ya. Jadi untuk energi dari hasil karbohidrat juga bisa dihitung berapa kalori gitu ya. Bukan kalori lebih ke lipid, bukan. Ya, jadi sekali lagi glikogen itu senyawa. Kalau kalori itu bukan senyawa. Oh, tabel ringkasan dari metabolisme hati dan otot. Tadi yang ada ini ya bukan, yang ada regulasinya ya, tabel ringkasan. Lisa, apa yang ditanyakannya dari tabel ringkasan? Jadi tadi dari tabel ringkasan itu dibagi dua, ada yang di hati dan ada yang di otot ya. Ketika kita sedang berpuasa, di hati itu akan dihasilkan hormon glukagon. Nah, dan siklik AMP.
Oh, baris keempat. Baris keempat itu yang mana sebentar. Tapi kalau saya lihat slide, saya nggak bisa baca, oh respon yang terjadi. Baris keempat tuh yang otot ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah yang otot pada saat kita sedang berpuasa, di otot itu tidak dihasilkan glukagon, ya. Pada saat kita sedang berpuasa, pada saat kita sedang makan, di otot akan dihasilkan hormon insulin. Nah, pada saat sedang berpuasa dan sedang makan, sebetulnya respon yang terjadi sama dengan respon di hati. Pada saat kita sedang berpuasa, artinya kita perlu energi. Maka yang terjadi adalah proses glikogenesis. Itu. Kemudian untuk yang apa namanya, kalau kita pada saat makan, yang terjadi adalah proses glikogenesis karena tubuh kita sedang dalam kelebihan energi. Ya, kalau pada saat sedang olahraga sudah pasti kan kita perlu energi, maka yang terjadi adalah proses glikogenolisis. Jadi Anda kan kita sudah belajar 4 jalur metabolisme ya. Pada hari ini sampai hari ini ada glikolisis, ada gluconeogenesis, ada glikogenesis, ada glikogenolisis. Nah, 2 jalur metabolisme penghasil energi adalah glikolisis dan glikogenolisis. Sedangkan yang memerlukan atau gini lebih mudahnya, ketika kita sedang ketika kita sedang perlu energi, maka yang terjadi adalah gluconeogenesis dan glikogenolisis ya. Pada saat kita sedang perlu energi, yang terjadi adalah gluconeogenesis dan glikogenolisis. Itu ya, berarti yang dua lainnya glikolisis dan glikogenesis itu terjadi pada saat gula dalam darah kita kadarnya tinggi. Gitu. Anwar, boleh nanti rekamannya bisa saya share, mudah-mudahan bisa di-upload ya. Kalau tidak salah, size-nya lumayan besar. Nanti saya coba ya untuk share rekamannya. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Ibu izin bertanya. Mangga, Nur Hovifah silakan. Iya. Ibu izin bertanya berkaitan tentang puasa. Kita tuh kan kalau misalnya awal-awal puasa itu kan pasti kayak ngerasa laparnya tuh lapar banget ya Bu. Nah, kenapa kalau misalnya di hari-harinya kita tuh ngerasa laparnya tuh emang kayak biasa aja. Padahal kan maksudnya jangka waktu kita makan dan gak makannya tuh sama aja gitu Bu. Itu tuh disebabkannya apa Bu? Makasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Betul ya, kalau saat kita awal-awal puasa tuh godaannya berat ya, kadang lapar banget gitu. Kalau udah mau mendekati akhir bulan Ramadan, kayaknya nggak ada rasa lapar gitu ya. Itu karena memang tubuh kita sudah menyesuaikan waktu metabolisme yang terjadi. Nah, pada saat sebelum puasa kan kita makan sehari 3 kali ya. Jadi istilahnya tubuh kita sudah tahu jam-jam berapa saja harus istilahnya harus mengeluarkan harus mensintesis enzim atau harus mengeluarkan hormon. Pada saat berpuasa itu kan pola makan menjadi berbeda. Asalnya 3 kali ini menjadi 2 kali. Ya subuh dan maghrib. Nah, pada saat itu kan tubuh kita harus beradaptasi. Jadi produksi enzim, kemudian produksi hormon juga berbeda waktunya. Kenapa semakin lama kita sudah terbiasa ya, maksudnya tidak merasa lapar lagi. Itu karena tubuh sudah menyesuaikan. Jadi istilahnya adalah tubuh sudah tahu kapan harus melakukan glikogenolisis, kapan harus melakukan gluconeogenesis, atau kapan harus melakukan beta oksidasi. Gitu. Jadi sebetulnya ada penyesuaian. Contohnya kalau tidak salah saya pernah cerita tentang orang yang diet ketogenik ya, yang makannya makannya lemak, banyak lemak gitu ya dan banyak protein, tapi mengurangi karbohidrat. Nah, kalau orang yang biasa yang tidak menggunakan diet keto, itu kan sumber energi utama dari karbohidrat. Karena makanan utama kan karbohidrat, energi dari karbohidrat. Tapi untuk orang yang diet keto yang menstop sumber karbohidrat utama, itu sumber energinya bukan lagi dari karbohidrat yang utama, tapi dari sumber lemaknya. Makanya tubuh juga akan menyesuaikan, akan beradaptasi.
yang harusnya tubuh selalu mengeluarkan enzim glukogenik dalam jumlah yang standar atau biasa, tapi kemudian karena ada perubahan diet atau perubahan makan, tubuh harus mengeluarkan atau harus memproduksi enzim-enzim yang berperan dalam oksidasi lemak gitu. Jadi ada penyesuaian. Coba bisa Anda tanyakan orang yang baru-baru melakukan diet keto ya, itu sudah pasti akan ada masalah dengan tubuhnya. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa, tubuh sudah beradaptasi, produksi enzim sudah terbiasa gitu ya, harus produksi enzim yang berhubungan dengan keto atau dengan lipid, maka tubuhnya juga akan merasa seperti biasa lagi. Nanti ketika misalkan orang tersebut akan mengubah kembali pola makannya menjadi pola makan normal, tidak lagi diet keto, itu sudah pasti akan ada lagi perubahan metabolisme dalam tubuhnya. Gitu. Jadi sebetulnya yaitu hanya proses adaptasi tubuh terhadap asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Nur Hovifah. Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Ya. Mau nanya satu lagi. Oh, mangga, boleh silakan. Terus bukan kalau kita makan dan kemudian itu kita tidak melakukan aktivitas lagi kayak langsung tidur gitu, Bu. Nah, kita kalau misalnya bangun tidurnya tuh suka ngerasa badan tuh kayak lebih berisi gitu. Oh, kayak apa? Lebih berisi. Jadi pipinya tuh kayak lebih gitu. Ya. Kalau misalnya agak jeda tuh kayak biasa aja, tapi pas bangun-bangun tuh badan kayak lebih berisi dan suka lebih lapar lagi, Bu, biasanya. Iya, betul. Dan kalau mungkin ada suka memperhatikan wajah pun, kalau kita mengusap kulit wajah itu suka lebih berminyak ya. Ada yang seperti itu ya kalau bangun tidur, yaitu karena pada saat itu kan terjadi proses metabolisme ya. Jadi apa istilahnya, ketika terjadi proses metabolisme ya tentu saja hasil dari proses metabolisme tersebut ketika tidak digunakan untuk aktivitas maka akan disimpan gitu. Ketika sudah disimpan kan ya sudah, maksudnya karena nggak ada aktivitas makanya mungkin merasa badan lebih berisi gitu ya, kemudian keluar minyak dalam jumlah berlebihan misalkan ya, terutama di muka itu karena proses metabolisme itu sendiri. Kenapa misalkan kok terasa lapar ya, karena kan sudah digunakan gitu, maksudnya energi asupan makanan yang sudah masuk dalam tubuh kita sudah digunakan dan sudah disimpan, tidak digunakan tapi disimpan. Dan pada saat itu berarti kadar glukosa dalam darah menjadi rendah. Makanya kita merasa lapar gitu. Seperti itu sih. Ya, Ibu, makasih, Bu. Oke, masih ada lagi? Sebelum saya lanjutkan ke satu slide lagi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Tadi untuk sebetulnya saya ingin menjelaskan metabolisme glikogen sudah ya. Tadi siklus Cori. Nah, siklus Cori saya jadikan tugas saja. Jadi nanti Anda silakan membuat apa istilahnya ya? Membuat penjelasan mengenai siklus Cori ya. Nanti saya buatkan untuk upload tugasnya di Innos dan juga di Google Classroom. Ada satu slide lagi yang ingin saya jelaskan biar tuntas materi hari ini, yaitu tentang jalur pentosa fosfat. Jadi tugasnya sekali lagi Anda berikan penjelasan mengenai siklus Cori. Boleh siklus Cori-nya misalkan Anda download jalurnya atau gambarnya, Anda print, tempel, penjelasannya tulis tangan ya, jangan diketik. Sebentar. Oh, ada pertanyaan dari Nunung, nanti saya jawab setelah penjelasan. Ini ya, materi. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Yang jalur pentosa fosfat ini ada di materi yang minggu lalu ya, di materi glikolisis, ada di bagian belakang ya. Jadi ini nggak saya upload lagi ya karena sudah minggu lalu. Nah,
jalur pentosa fosfat ini sebagai jalur, bukan jalur utama, tapi ini adalah jalur tambahan terjadi ketika tubuh kita memerlukan regenerasi nukleotida, karena di jalur pentosa fosfat ini nanti dihasilkan ribosa ya, ribosa 5-fosfat. Oke. Untuk jalur pentosa fosfat ini terdiri dari 2 fase, yaitu ada fase oksidatif dan ada fase non-oksidatif. Perbedaannya, kalau fase oksidatif ini dihasilkan energi berupa NADPH sini. Sementara kalau fase non-oksidatif tidak dihasilkan energi. Jadi hasil utama dari jalur pentosa fosfat adalah ribosa 5-fosfat. Nanti ribosa 5-fosfatnya digunakan sebagai penyusun nukleotida, baik DNA ataupun RNA. Dan juga bisa digunakan untuk membentuk koenzim. Nah, kok ada NADPH sih di sini ya? Biasanya kan NADH. Nah, betul. Jadi NADPH ini hanya berbeda, ada satu gugus fosfat di sini, tapi kesetaraan energinya sama dengan NADH. Jadi NADPH setara dengan 3 ATP. Kemudian NADPH digunakan untuk apa? Nah, NADPH digunakan pada umumnya untuk proses anabolisme atau proses pembentukan molekul besar dari molekul yang kecil. Kok nggak bisa? Oke, nah ini fase oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Produk akhirnya berupa ribosa 5-fosfat. Ya, ini ribosa 5-fosfat. Kemudian karbon dioksida dan 2 NADPH. Jadi produk akhir dari reaksi oksidatif jalur pentosa fosfat ada 3, ribosa 5-fosfat, karbon dioksida, dan NADPH. Karbon dioksida untuk apa? Nanti karbon dioksida digunakan pada proses fosforilasi oksidatif dan transport elektron. Nah, ini jalurnya dari glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini merupakan senyawa intermediate pada proses glikolisis. Juga dihasilkan pada proses glikogenolisis ya. Glukosa 6-fosfat nanti akan diubah menjadi 6-fosfoglukono delta lakton. Ini. Kemudian diubah menjadi 6-fosfoglukonat. Dari 6-fosfoglukonat menghasilkan NADPH dan karbon dioksida, dihasilkan deksoribosa 5-fosfat ya. Sementara untuk fase non-oksidatif ini jalur pentosa fosfat, di mana ribosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi silulosa 5-fosfat. Jadi untuk fase non-oksidatif ini produk akhirnya sebetulnya bukan ribosa 5-fosfat untuk nukleotida, tapi terjadi perubahan lagi dari ribosa 5-fosfat menjadi silulosa 5-fosfat. Nah, ini proses perubahan dari ribosa 5-fosfat menjadi silulosa 5-fosfat ini berkesetimbangan ya. Jadi di sini ribosa 5-fosfat jadi bisa bereaksi dengan silulosa 5-fosfat menghasilkan seduheptulosa 7-fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Sebetulnya tujuan utama atau produk akhir dari fase non-oksidatif ini adalah untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat kembali di sini. Ya. Glukosa 6-fosfat kemudian bisa digunakan untuk glikolisis atau juga proses glikogenesis atau proses glikogenolisis. Jadi sebetulnya fase oksidatif ini berhubungan dengan sebuah senyawa intermediate yang terdapat pada proses glikolisis. Nah, jadi di sini reaksi apapun warnamu, hidupkan dengan sepenuh hati. Seperti kami membuat yogurt ini menjadi heksofosfat. Jadi mengubah pentose Hey, jumpa lagi dengan aku di materi ribosa itu heksosa. Kemudian setiap reaksi yang terjadi pada jalur pentosa fosfat non oksidatif ini reversible, jadi berbalik. Jadi ditunjukkan ribosa 5-fosfat dan itu sama-sama pentosa glukosa ini yang heksosa. Jadi pentosa fosfat oksidatif ini serangkaian reaksi yang mengubah
pentosafosfat menjadi heksosafosfat. Nanti heksosafosfatnya digunakan kembali untuk reaksi oksidatif jalur pentosafosfat. Jadi sebetulnya ini bolak-balik ya, reaksi seperti siklus ya. Ini merupakan siklus reaksi antara oksidatif dan non oksidatif. Jadi Anda lihat diagram di sini. Ini adalah pentosa dengan pentosa bereaksi menghasilkan heptausa dan triosa. Nanti dari heptausa dan triosa menghasilkan heksosa dan apa nih kalau 4? Aduh saya lupa. Karbohidrat dengan jumlah 4 karbon ya. Selanjutnya nanti yang 4 karbon dengan 5 karbon akan menghasilkan lagi heksosa dan triosa, dan seterusnya sampai dihasilkan heksosa atau karbohidrat dengan jumlah karbonnya 6. Jadi sekali lagi intinya untuk jalur pentosafosfat fase oksidatif, produk akhirnya berupa ribosa 5 fosfat, karbon dioksida dan 2 NADPH. Sedangkan untuk jalur pentosafosfat non oksidatif yaitu perubahan pentosafosfat menjadi heksosafosfat. Heksosafosfatnya digunakan kembali untuk reaksi oksidatif. Oke, nah reaksi ini adalah reaksi yang terjadi di jalur pentosafosfat non oksidatif ya. Tadi kan ada reaksi antara silulosa 5 fosfat dengan ribosa 5 fosfat. Dari mana ada silulosa? Ya dari asupan makanan sumber karbohidrat kita. Ketika bereaksi dikatalisis oleh transketolase dengan koenzimnya tiamin pirofosfat menghasilkan gliseraldehida 3 fosfat dan seduheptulosa 7 fosfat. Ini yang heptausa, jumlah karbonnya 7. Nah, G3P-nya kemana? G3P-nya ya bisa menjadi senyawa intermediate pada proses glikolisis atau gluconeogenesis. Oke, nah ini reaksi lanjutannya seduheptulosa bereaksi dengan gliseraldehida 3 fosfat, enzimnya transadolase menghasilkan eritrosa 5 fosfat dan fruktosa 5 fosfat. Ini reaksi lanjutannya juga sampai nanti dihasilkan fruktosa 6 fosfat, senyawa karbohidrat dengan jumlah karbonnya 6. Dan nanti fruktosa 6 fosfat bisa diubah menjadi glukosa 6 fosfat untuk reaksi oksidatif. Ini peran NADPH yang meregulasi berlangsungnya jalur pentosafosfat. Jadi ketika dalam tubuh kita NADPH dalam jumlah yang banyak, maka glukosa 6 fosfat tidak akan diubah menjadi 6 fosfogluconolakton. Tapi glukosa 6 fosfat nanti akan masuk ke dalam jalur glikolisis atau glikogenesis ya. Jadi sebetulnya NADPH ini akan menginhibisi perubahan senyawa intermediate G6P menjadi 6 fosfogluconolakton pada jalur pentosa fosfat. Istilahnya adalah feedback inhibition ya. Jadi nanti produk yang dihasilkan akan menginhibisi enzim, salah satu enzim pada serangkaian reaksi yang terjadi. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Silakan tadi ada pertanyaan dari Nunung ya, sebelum saya terima pertanyaan lain. Orang yang banyak makan suka lemas, terus nanti jadinya malas beraktivitas. Ini mungkin karena bukan karena istilahnya. Harusnya kan kalau orang yang banyak makan itu energinya juga banyak ya dihasilkan. Tapi kadang-kadang ada juga yang orang banyak makan tapi malah lemes gitu ya, terus malah ngantuk. Kenapa bisa lemes dan ngantuk ya? Karena ada salah satu jenis makanan yang proses metabolismenya lama gitu ya, dan juga lambat. Misalkan lemak itu kan di metabolismenya lama. Tidak seperti karbohidrat, apalagi lemak yang jumlah karbonnya banyak, panjang dan juga bercabang ya. Sebetulnya mungkin kalau yang lemas atau malas beraktivitas itu bukan karena bukan karena dia harusnya orang lemes itu karena kurang energi ya, kurang makan. Tapi ini udah banyak makan tapi masih males. Nah, kalau males mah lain lagi ya. Kalau males mah itu dalam diri kita ya.
gitu, malas gitu mau ngerjain sesuatu, padahal energi kita banyak gitu. Nah, sebetulnya mungkin gimana ya? Kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya ya antara yang banyak makan dengan malas gitu. Ya kalau banyak makan harusnya energi banyak, dia beraktivitas harus seimbang. Kalau malas itu mah timbulnya dari diri pribadi ya gitu. Jadi ya jangan malas. Kalau udah banyak makan, kemudian malas, tidak beraktivitas, yang ada apa? Terjadi penumpukan dalam tubuh kita. Penumpukan apa? Ya penumpukan lemak salah satunya kan nggak digunakan ya, energi dari lemaknya gitu. Jadi bertumpuk, setelah bertumpuk yang terjadi adalah peningkatan obesitas. Nah, hati-hati. Sekarang sedang masa daring. Kan kalau sedang masa daring di kamar duduk depan laptop gitu ya, sambil sediakan cemilan itu biar nggak ngantuk. Nah, itu yang menyebabkan asupan energi dalam tubuh kita banyak, tapi aktivitas kita rendah, aktivitas kita sedikit, terutama aktivitas untuk otot sedikit gitu. Jadi harus diimbangi dengan aktivitas yang cukup. Jangan malas. Kalau malas mah itu mah namanya penyakit ya. Penyakit dari diri sendiri ya kalau malas mah gitu. Tapi kalau lemas seharusnya sih sesuai dengan asupan makanan yang kita makan ya, untuk apa namanya, untuk penghasilan energi itu. Jadi semakin seharusnya berdasarkan teori kan semakin banyak asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, energi juga semakin banyak karena tubuh kita nanti akan mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi, kemudian disimpan di dalam tubuh kita. Itu mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Jadi malas itu berbeda dengan banyak sedikitnya asupan makanan ke dalam tubuh kita. Oh, banyak tidur ya betul, karena kalau banyak makan tubuh perlu waktu yang lama untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi sebaiknya gini, ada orang yang pagi-pagi udah sarapan tapi ngantuk. Nah, mungkin sarapannya yang salah, yang makanan yang dimakannya yang tidak tepat gitu. Ya misalkan terlalu banyak nasinya atau karbohidratnya ya. Nah, itu jadi tubuh juga memerlukan proses yang lama untuk mengubah makanan menjadi energi. Gitu ya. Kayak ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup pusing ya hari ini ya. Ya, jadi jangan lupa ya harus diulangi lagi materinya. Sekali lagi, materi di metabolisme ini nyambung ya, tidak terpisah secara sendiri-sendiri, enggak. Jadi glikolisis enggak glikolisis aja tidak seperti itu. Anda sudah belajar 4 jalur metabolisme. Oh, boleh Tommy, silahkan. Tommy mau bicara langsung apa mau diketik? Ibu bicara langsung aja ya, Bu. Enggak, silahkan Tommy. Mau bertanya mengenai kalau sedikit makan sama banyak makan itu energinya sama atau tidak? Terus faktor yang mempengaruhinya itu apa gitu, Bu? Oke. Banyak makan dan sedikit makan energinya sama atau tidak? Tentu saja tidak ya. Tentu saja berbeda. Nah, kalau banyak makan, makannya makan apa dulu? Gitu ya. Ada orang yang banyak makan, tapi makanannya bukan makanan yang seimbang. Itu yang paling baik. Saya di awal-awal ini pernah mengatakan atau di biokimia saya lupa. Jadi yang bagus itu adalah makanan yang seimbang. Artinya yang seimbang itu karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral itu harus ada. Ya, misalkan kita makan banyak tapi kita makannya karbohidrat saja. Apa yang terjadi? Ya, energi berarti hanya dari karbohidrat saja yang kita makan, tetapi kita kekurangan, misalnya kekurangan nutrisi dari sumber yang lain. Kalau makan sedikit, nah makan sedikit itu sedikitnya seperti apa? Kalau misalkan makan sedikit gizi seimbang, yang maksud sedikit itu apakah misalkan yang harusnya 1 piring jadi 1/4 piring gitu ya? Nah, tapi sebetulnya makan sedikit dengan
jumlah nutrisi yang seimbang atau gizi yang seimbang atau komposisi makanan yang seimbang, itu justru mungkin yang lebih baik untuk tubuh kita gitu, dibandingkan makanan yang banyak tetapi tidak seimbang nutrisinya atau komposisi makanannya. Sebetulnya yang tubuh perlukan itu adalah bukan apa istilahnya, bukan ke kuantitas atau bukan ke banyak sedikitnya, tapi adalah ke komposisinya seimbang atau tidak. Mungkin seperti itu. Dan memang kalau yang paling baik itu ada takarannya ya. Mungkin kalau ahli gizi bisa lebih menjelaskan. Saya bukan ahli gizi, jadi saya kurang paham. Kalau tidak salah itu bisa berdasarkan berat badan. Misalkan kalau berat badan sekian, kita harus karbohidratnya seberapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Mungkin lebih tepat bisa menanyakan ke ahli gizi. Tapi kalau tadi pertanyaan Tommy, apakah sama tidak energi yang dihasilkan dari banyak makan atau sedikit makan? Tentu saja berbeda energi yang dihasilkannya. Gitu ya. Tommy, ada yang ditanyakan lagi? Iya Bu, sudah cukup Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan yang lain masih ada yang ingin bertanya. Ya, saya lanjutkan yang tadi ya. Jadi ini ada dari Lisa. Apakah semua reaksi dengan jalur berbeda tapi tujuan sama dapat berlangsung bersamaan? Jadi dalam tubuh kita itu pengaturannya sudah istilahnya apa ya? Sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa ya. Jadi ketika ada satu proses metabolisme yang berjalan cepat, metabolisme yang lain akan berjalan lambat. Jadi proses metabolisme itu tidak ada yang berhenti, nggak ada yang berhenti, sama sekali nggak ada. Tapi misalkan pada saat kita kekurangan energi, maka pada saat kita baru makan, maka metabolisme yang akan berlangsung cepat adalah proses glikolisis. Ya, kenapa? Karena sumber energi utama yang paling mudah diubah menjadi energi adalah glukosa menjadi energi melalui proses glikolisis. Apakah metabolisme lainnya berhenti total? Tidak berhenti. Tetapi metabolisme yang lain tetap berlangsung, hanya saja berjalan sangat lambat. Gitu. Jadi tidak bersama-sama dengan cepat, tidak. Nah, kemudian bagaimana dengan, kan kita makan juga kan ada lipidnya ya, ada lemaknya. Kan energi juga dari lemak. Apakah lemak tidak diproses? Lemak diproses. Tetapi proses metabolisme lemak lebih lambat dibandingkan dengan proses metabolisme karbohidrat. Begitu ya. Jadi ada metabolisme yang berjalan cepat, ada metabolisme yang berjalan sangat lambat. Tapi tidak ada yang berhenti total gitu ya, tidak ada. Jadi tetap berjalan proses metabolisme. Jadi Allah sudah mengatur metabolisme sedemikian baik dalam tubuh kita. Istilahnya adalah tidak ada yang bentrok gitu ya untuk metabolisme dalam tubuh kita. Oke, masih ada lagi? Oke. Nah, jadi untuk biokimia 2 ini sekali lagi tidak terpisah-pisah untuk materinya. Jadi kalau Anda belajar glikolisis, kemudian Anda belajar gluconeogenesis, sekarang sudah belajar glikogenesis dan glikogenolisis. Nah, itu dari keempat jalur tersebut Anda harus bisa mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang di tabel yang ditunjukkan tadi ya. Nah, ketika misalkan glukosa dalam darah kita tinggi, apa yang terjadi? Yang terjadi berarti yang pertama adalah hormon insulin dihasilkan di sel beta pankreas, hormon glukagon dalam kadar yang sangat rendah, jadi tidak berhenti dihasilkan, tidak, tapi kadarnya sangat rendah. Kemudian yang terjadi adanya aktivasi protein atau enzim-enzim yang berperan dalam proses penghasilan energi atau enzim-enzim yang berkaitan dengan proses glikolisis dan juga dengan proses glikogenesis. Kalau misalkan kadar gula darah dalam tubuh kita rendah, apa yang terjadi? Ya berarti kebalikannya ya, glukagon yang dihasilkan, kemudian gluconeogenesis terjadi, glikogenolisis terjadi. Untuk jalurnya
Kalau misalkan Anda belum hafal nih sama enzim-enzimnya, oleh jalur utamanya saja, jalur-jalur yang menunjukkan prekursor, intermediate, sama produk. Kemudian hubungannya antara glikolisis, gluconeogenesis, glikogenolysis. Nah, itu dihubungkan oleh senyawa intermediate apa saja. Gitu ya. Nanti akan nambah lagi nih dengan metabolisme lipid, nambah lagi dengan metabolisme protein. Gitu ya. Jadi sekarang Anda bisa memahami dulu keempat metabolisme yang sudah kita bahas bersama. Gitu ya, jangan lupa untuk membaca tiap hari, kemudian menggambar jalur metabolismenya. Anda belum hafal, baca buku lagi, udah baca buku, Anda lanjutkan tadi gambar yang tadi ya, yang lupanya sebelah mana. Jangan lupa tempel juga di dinding kamar, tempat tidur ya, biar begitu bangun Anda langsung lihat jalur metabolisme ya, jadi cepat hafal. Oke, gitu ya. Sudah cukup atau masih ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Mangga, silakan. Ai, mangga. Gak apa-apa Ibu. Iya, mangga sok. Gini kan Bu, pada dasarnya kan kedua hormon itu teh terjadi dan dihasilkan itu di pankreas ya Bu. Betul. Nah, ketika si hormon-hormon itu kurang memadai atau dihasilkannya ya kurang memadai, itu teh akan terjadi efek samping terhadap sel-sel yang lainnya atau gimana Ibu? Ya, betul. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Eliana ya. Eliana menanyakan kalau orang diabetes, insulinnya menjadi kurang berfungsi atau bagaimana. Ya, diabetes itu kan ada 2 jenis ya kalau nggak salah ya. Betul, jadi ketika pengeluaran hormon atau produksi hormon dalam tubuh kita bermasalah, ya pasti akan mengganggu proses metabolisme. Nah, ketika hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang rendah, ya tapi pada saat itu seharusnya dihasilkan dalam jumlah yang tinggi karena kadar glukosa dalam darah kita tinggi, maka akhirnya istilahnya adalah secara harfiahnya hormon insulin tidak bisa mengcover keberadaan glukosa darah dalam tubuh kita. Jadi yang seharusnya glukosa darah misalkan diubah oleh glikolisis menjadi piruvat dalam jumlah yang banyak karena hormon insulinnya kurang, jadi jumlahnya sedikit. Nah, itu pasti akan mengganggu proses metabolisme yang lain. Sudah tentu juga akan mengganggu keadaan-keadaan proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Oleh karena itu memang harus disuntikan insulin atau harus ditambahkan insulin dari luar agar terjadi keseimbangan antara jumlah hormon insulin dalam tubuh kita dengan jumlah glukosa darah yang dihasilkan dari makanan. Jadi intinya adalah ketika ada kelainan misalkan dalam satu jalur metabolisme, maka pasti akan mengganggu metabolisme yang lain. Gitu. Ya. Jadi yang pertanyaan Eliana, kenapa harus disuntik insulin dari luar ya? Karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang seharusnya, sehingga harus ada tambahan. Gitu. Ada yang memang pankreasnya yang bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Satu lagi saya lupa, karena diabetes itu ada 2 jenis. Nanti mungkin Anda juga bisa cari informasi ya, diabetes apa istilahnya, saya mendadak lupa ya. Nanti boleh silakan Anda cari informasi untuk 2 jenis diabetes ini, perbedaannya apa antara 2 jenis diabetes ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya untuk diabetes. Betul ya, ada mungkin istilah biasanya diabetes basah dan kering, tapi ada istilah ilmiahnya ya. Oke, nanti silakan cari informasi lebih lanjut ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, nanti kalau saya sudah bisa masuk ke e-notes, karena tadi masih error terus, nanti akan saya upload materinya. Jangan lupa untuk pengisi absen di e-notes yang kelas A dan B sesuai jadwal perkuliahan dari jurusan ya, isi absensinya.
Kemudian untuk rekaman dari Google Meet nanti akan saya coba upload. Kalau mudah-mudahan bisa ya. Kalau saya lihat sih size-nya cukup besar, mudah-mudahan bisa. Atau mungkin nanti akan saya coba simpan di Google Drive ya, biar Anda bisa akses. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa diulang kembali materinya dari materi minggu lalu ya sampai materi hari ini, dibaca ulang. Kemudian dipahami jalur-jalur metabolismenya dan dipersiapkan untuk materi yang akan disampaikan minggu depan ya. Itu saja. Terima kasih semuanya ya. Tadi kalau tidak salah tadi hampir hadir semua ya. Mungkin beberapa kendala sinyal, jadi ada beberapa yang keluar. Sekarang ada 66 orang. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa mengikuti perkuliahan dengan Google Meeting ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.